Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD, Bapak Padaria, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini telah diadakan semua paparan, yaitu soal diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan berbudaya positif. Tapi sebelum itu, mari kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus ke persadaan bumi ini sebagai Nabi rahmatan lil alamin dan sebagai Nabi pembawa wahyu yang terakhir. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terkait diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati para calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati para peserta diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat. Oleh karena perantaraan nikmat-nikmatnya, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan dan menyaksikan bersama diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan penerapan modul budaya positif. Tentu apa yang bisa kita peroleh pada hari ini, harapannya adalah bisa berbagi terkait dengan apa yang terdapat di modul yang telah dikaji secara mendalam oleh para CGP dan telah mengaplikasikan sebagian atau mungkin bisa jadi seluruhnya dari isi modul tersebut. Harapannya di 2 bulan pertama ini, ya, dimulai di bulan Juli kalau tidak salah, sekarang sudah bulan Agustus, akhir Agustus, kurang lebih 2 bulan sudah berjalan. Itu kita banyak berharap apa yang dikaji di CGPI ini, khususnya pada modul-modul yang menjadi syarat yang harus diselesaikan oleh para calon guru penggerak, bisa diaplikasikan, diimplementasikan terkait dengan pelaksanaan, terutama pelaksanaan tugas sehari-hari di kelas masing-masing. Mudah-mudahan tentu diseminasi hari ini bukan diseminasi yang terakhir. Tentu masih ada diseminasi pemaparan terkait penerapan modul yang akan menjadi kewajiban untuk diselesaikan oleh para calon penggerak pada akhir kegiatan nanti. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Ya. Itu kegiatan diseminasi ini diharapkan bisa bermanfaat. Bermanfaat siapa? Tentu pertama, bermanfaat pada calon guru penggerak.
dalam mengembangkan kompetensinya, ya tentu ya guru penggerak ini menjadi wadah yang sangat bagus untuk mengembangkan profesi. Kalau kita melihat berbagai tugas dan indikator kompetensi yang harus diselesaikan, ketika itu bisa diikuti dengan baik, ya tentu guru yang bersangkutan akan memiliki kompetensi yang lebih baik. Manfaat yang kedua tentu bagi kelasnya masing-masing, ya karena ketika guru penggerak atau guru yang bersangkutan memiliki kompetensi yang baik, tentu akhirnya adalah hasil belajar yang meningkat dari siswa-siswa yang diajar oleh calon guru penggerak, bahkan guru penggerak finance itu salah. Manfaat yang ketiga tentu bermanfaat bagi satuan pendidikan, bagi sekolah. Dengan adanya guru penggerak di sekolah, tentu kualitas pembelajaran bisa meningkat. Harapannya kualitas pelajaran meningkat. Tentu realisasinya adalah prestasi belajar yang meningkat. Itu harapannya. Secara garis lurus, ya seperti itu rumusnya, harapannya. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dan peningkatan kompetensi melalui guru penggerak, rapor pendidikan kita bisa meningkat. Ya. Sebagai bukti nyata, apakah ini secara kebetulan atau tidak? Sebelum ada guru penggerak di sekolah kita ini, nilai literasi kita dan numerasi kita itu merah. Dan alhamdulillah tahun kemarin ada satu guru penggerak, itu Ibu Nadia. Ini kita tidak apakah secara kebetulan atau seperti apa, karena buktinya bahwa tahun ini rapor pendidikan kita merangkak naik peningkatan, sehingga kita SD Pokok Padaria menjadi bagian dari sedikit sekolah yang tidak menjadi sasaran pendampingan. Nah, itu berarti kita mendapatkan prestasi atau memperoleh prestasi dan peningkatan kompetensi di satuan pendidikan secara keseluruhan. Kita meningkat dibanding sekolah-sekolah lain. Ya, itu buktinya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan semakin banyaknya guru penggerak di sekolah kita ini, tentu harapannya rapor pendidikan semakin bagus. Kalau saat ini masih ada yang kuning, itu artinya pada posisi level kriteria sedang. Mudah-mudahan di tahun depan rapor pendidikan kita bisa menjadi hijau semua. Amin. Ya, itu harapan kita. Jadi terkait dengan kegiatan seperti ini, saya selaku penanggung jawab di SD Padaria ini diberikan amanah. Tentu saya sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Saya sangat mendukung. Ya, siapapun itu, baik itu dari instansi luar, kalau tujuannya seperti itu, pasti kita berikan dukungan. Ya, jadi sekali lagi harapannya ya guru penggerak ini membawa pembaharuan yang signifikan. Ya, dengan hadirnya guru penggerak melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, diseminasi pada setiap modul-modul yang telah dikaji, guru-guru yang lain yang belum masuk kategori penggerak bisa mendapatkan manfaat, bisa menjadi peserta imbas dari ilmu-ilmu yang diperoleh melalui calon guru penggerak. Ya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Ya, sekali lagi semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat dan membawa berkah bagi sekolah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada dia singkat, jelas dan padat. Terima kasih banyak Pak atas arahannya. Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu saudara Pak Umar. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun agenda kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama berdoa, yang kedua ice breaking, yang ketiga tujuan kegiatan, materi dan tanya jawab, kemudian penutup. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Pak Umar. Cek. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak. Nah sekarang Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya tidak mengantuk. Berdiri, kita berjoget bersama. Ya, semangat Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, berikan bahu. Jangan diputar-putar, berikan bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi Bapak Ibu, diputar-putar. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Satu kali lagi.
Terima kasih Bapak Ibu. Terus tadi Ya, sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melakukan penindasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf. Kemudian yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN 44 Padarian. Nah, budaya positif. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, di sini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ada yang bisa Bapak Ibu membantu saya di depan? Bu Nadia mungkin sama Pak Dirman. Dua Bu. Nah, Pak Dirman yang beranu. Bu Nadia. Oh, Pak Dirman A, Bu Nadia B. Nah, sekarang Pak Dirman tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Nah, kemudian membayangkan bahwa Bapak menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian Ibu Nadia sebagai B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Pak Sudirman. Boleh membujuk, boleh mengintimidasi, memarahi atau menggoda merayu Pak Sudirman. Bisa mengkritik juga Pak Dirman sampai dia melepaskan kepala tangannya, membuka, ya. Bahkan menawari Anda uang, jadi uang Bu. Bisa, ya. Bisa dikasih juga makanan kayak gini. Bisa disuap. Bahkan menawari, ya, agar dia bersedia membuka kepala tangannya. Nah, saya. Sebentar nih mau ada terakhir itu. Nanti gimana masih diambil nih. Apa itu selalu nih gue. Enggak besar kayaknya. Wih, itu tentang kan soto. Terakhir ki. Apa tadi mau itu? Apapun itu. Oke, kasih nama orang sebentar ini. Yakin tidak mau dikasih Kak? Kau jadi bohong Meki, 1 bulan tidak kasih makan siang. Kita marah kau pulang. Saya serius tidak mau dikasih Kak. Sayang kosong itu. Kasih lalu nih. Nih ada pemberian rokok. Apa tidak? Tidak. Aduh, makanan kesukaan kedua Kentucky. Laporan ada 3 porsi. Ini kasih lagi itu dia bang pandai jadi bawaan gitu. Kau kasih 50.000. Banyak dimatikan. Kaki dulu ini, kaki dulu. Kalian gimana Anda? Ya, silakan. Apapun merayu, saya tetap tidak akan membukanya. Terima kasih. Bertiga ini.
Terima kasih ya. Terima kasih kepada Pak Sudirman dan Ibu Nadia. Nah, tadi apakah Ibu Nadia membuka kepala Pak Sudirman tadi membuka kepala tangannya? Ya, ya tidak. Mengapa Pak Sudirman tidak mau membuka kepala tangannya Bapak? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya disuruh menggenggam sesuatu yang itu adalah sesuatu yang berharga untuk saya. Saya tidak bakalan membuka karena ya itulah namanya sesuatu yang berharga harus dijaga. Jadi saya jaga. Jadi saya tidak membuka kepala tangan saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, itu tergantung ya kontrol. Iya. Nah sekarang kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada dasarnya semua tindakan atau keputusan yang kita ambil berasal dari kontrol kita sendiri. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangannya, juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Ya. Dalam penerapan disiplin di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Baik, terima kasih. Dan termasuk di sini keyakinan kelas yaitu A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya, jadi di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kita sebagai seorang guru, guru dan murid kita harus saling menyayangi, dan saling menghormati. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Dari peraturan kelas ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dalam keyakinan kelas itu, ini termasuk menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi berkomitmen untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelasnya ini termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, dalam keyakinan kelas ini termasuk kesehatan. Kemudian menggunakan masker. Nah, dalam keyakinan kelas ini termasuk pada kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di depan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini termasuk keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dia dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan,
penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak lingkungan. Di sini kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di konsekuensi contohnya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini ada tindakan guru. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 1, 2, 3. Yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, atau karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk apa? Apakah dia termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sebentar Bapak Ibu, tugasnya ini mau ditentukan ini dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Ada yang bisa? Ya, yang pertama Ibu Linda. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena disuruh mencatat 100 kali. Iya, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini termasuk hukuman. Yang kedua, Ibu Nadia. Ya, berdiri Bu. Terima kasih Bu. Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Semasa ini hukuman yang tidak seharusnya dilakukan di siswa kita. Ya, terima kasih Bu. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Iya, Karami. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu termasuk hukuman Bu, karena kalau ini namanya visinya yang melakukan kesalahan. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Sudirman, jawab 2 sekali Pak Dirman. Ya pasti sebentar Ya, untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, menurut saya ini masuk pada ranah konsekuensi Bu, karena
murid itu melakukan sesuatu sehingga dia harus menerima atau bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Jadi kedua ini masuk ke konsekuensi menurut saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Umar Arjun. Baik. Cek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk murid tidak disuruh menggunakan sepatu syariat di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, kalau itu menurut saya itu adalah hukuman. Kemudian untuk lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Tapi konsekuensi ini disuruh lari 2 kali karena ada satu poinnya dengan PJOK, jadi bisa dapat berupa pemanasan. Terima kasih Pak. Apakah benar jawabannya? Ya, jadi terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya semua sudah betul ya. Terima kasih. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali buku kalimat di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ya termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini termasuk konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol William Glasser. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang mewujudkan sikap disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri, itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada pun 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dasson. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Tidak tak matikan. Ya, jadi kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup.
Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama tadi penghukum, misalnya nada suaranya tinggi atau bahasa tubuhnya biasa matanya melotot dan jarinya menunjuk atau menghardik. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kegentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Yang ketiga itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang keempat sebagai pemantau. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di sini saya mempunyai studi kasus. Sidan kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi si Sidan ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar dari buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Sidan menjadi gugup dan tidak sengaja Sidan menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sidan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Sidan menertawakan Sidan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sidan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sidan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari studi kasus tersebut ini ada 2 pertanyaan yang saya angkat. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Sidan? Yang kedua, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh Sidan secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Ibu Linda mungkin bisa menjawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Sidan dan mengapa? Saya di sini tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena tindakan Pak Seno tersebut tidak pantas dan menimbulkan dampak negatif terhadap Sidan, karena dia bertindak tidak adil karena sudah membiarkan teman-temannya untuk menertawakan Sidan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Yang kedua,
Menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh Zidan? Ya, mungkin Pak Umar. Ya baik, menurut saya dampak yang dirasakan oleh saya secara psikologis itu tentunya hilang rasa percaya dirinya, jadi merasa malu, jadi itu merupakan dampak yang sangat buruk. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah sekarang saya akan berbagi link di grup sekolah kita. Jadi ibu, bapak ibu bisa langsung menjawab dari link yang tadi saya kirim, yang akan saya kirim. Di sini ada pertanyaan. Ya. Jawab. Nah, jadi ibu silakan, bapak ibu silakan buka linknya, link yang saya kirim pada grup yang di grup. Nah, jadi di sini ada pernyataan. Jadi bapak ibu mengisi pada kolom yang disediakan apakah pernyataannya termasuk penghukum kah, atau sebagai teman kah, atau sebagai manajer atau pemantau. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan diisi ini yang telah saya berikan. Sudah? Mungkin Ibu Rahmi bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Speaker mic tolong ngomong. Nah, jadi tidak Ibu. Suku tapi kan maksudnya Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Karena itu jawabannya Bu adalah penghukum kalau tidak salah. Ya, nomor 2 Bu, lanjut saja nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum juga Bu. Mungkin Bu Hasna. Ya, terima kasih. Kamu tidak pernah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Saya merasa itu sebagai teman. Terima kasih. Selanjutnya Bu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai teman, pemantau. Dan sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan terakhir itu
Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita lihat kembali pernyataan-pernyataannya. Yang pertama tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini termasuk membuat orang yang merasa bersalah. Betul tadi yang berani. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini termasuk posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini termasuk pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi ini termasuk penghukum. Nah, sekarang kita beralih ke segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi di sini di segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ada 9 ciri-ciri dari segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang pertama tadi, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contohnya ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dan kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini adalah segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas. Berikutnya tentang validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapati perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, jadi kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita, para guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri
sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, segitiga diskusi, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tidak laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang refleksi. Nah, sekarang refleksi. Di sini ada 4 soal. Aku kirim kembali link. Saya kirim kembali link refleksi pada grup. Ya. Nanti kita jawab. Jawab lagi itu refleksi tentang hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi Cek. supaya terlihat gantengnya. Baik, sebagai refleksi hari ini yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang budaya positif, kemudian tentang kebutuhan manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan ada segitiga distribusi. Yang paling saya di sini yang paling bisa saya garis bawahi adalah tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, mungkin itu yang bisa mengubah paradigma saya bahwa sebagai seorang guru harus senantiasa menjadi seorang manajer di kelas, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sehingga anak-anak nanti ke depannya mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi sebagai manajer tentunya jangan menggunakan langkah-langkah segitiga distribusi. Mungkin itu yang lebih baik bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, kurang nih. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Perasaan saya yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna disiplin dan motivasi instruksi. Menyadari betapa pentingnya disiplin dan motivasi dalam mencapai tujuan, bisa menjadi tantangan dan motivasi untuk terus berkembang. Memahami bahwa memiliki disiplin dan motivasi bisa memberi kepuasan yang lebih tahan lama dalam mencapai
kesuksesan saya. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin Pak Dirman yang ketiga, Ibu. Jadi budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 mengenai diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jujur, saya secara pribadi sangat tertarik dan baru kali ini mendapatkan ilmu yang seperti ini dan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk menerapkan di sekolah saya, terkhusus di kelas saya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa diaplikasikan di sekolah dan membuat sekolah kita menjadi lebih baik dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, siswa kelas 3 SDM 44 Padaria. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Hartati untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Jadi saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman sekelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda, siswa SDN 44 Padaria. Perasaan saya setelah dipanggil oleh Ibu Hartati, saya sangat lega dan senang. Ibu Hartati tidak memarahi saya karena membuang sampah bukan pada tempatnya, tetapi kami sama-sama mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu, saya tidak akan mengulanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.